Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya paparan materi pada hari ini dapat berlangsung. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengawasan dalam manajemen. Seperti yang kita ketahui, pengawasan itu sangat penting dilakukan pada organisasi atau perusahaan yang dibentuk yang berguna untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi pada operasional perusahaan dan karyawan yang berada dalam perusahaan tersebut. Sebelum memaparkan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Fahira Wahyunisa Putri dengan NIM 220901501103 dari kelas G, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian pengawasan dan pengertian pengawasan dalam manajemen. Nah, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Nah, menurut GR Terry. Selanjutnya, pengertian pengawasan dalam manajemen. Pengertian pengawasan dalam manajemen yaitu pemberian nilai atau koreksi pada kinerja karyawan yang bertujuan untuk mengetahui telaten atau tidaknya karyawan dalam suatu organisasi. Nah, di sini pengertian pengawasan dalam manajemen itu sangat penting. Apabila karyawan tidak telaten, kita dapat menentukan apakah karyawan itu akan dilatih ulang atau dilakukan PHK untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada perusahaan. Selanjutnya, standar pengawasan dalam manajemen. Ada 8 standar dalam pengawasan manajemen, yaitu yang pertama standar profitabilitas yang merupakan standar di mana perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, standar posisi pasar, yaitu di mana perusahaan menentukan di mana letak produk tersebut akan ditawarkan. Selanjutnya, standar produktivitas. Nah, di sini adalah hubungan antara barang dan jasa dalam satu perusahaan tersebut. Kemudian kepemimpinan produk, yaitu posisi produk di pasar, yaitu apakah produk itu memimpin atau tidak. Nah, selanjutnya tanggung jawab publik, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, sebagai peran perusahaan sebagai produsen dan peran masyarakat sebagai konsumen. Nah, selanjutnya jangka panjang dan jangka pendek. Kita dapat melihat resiko jangka panjang dari sesuatu yang dilakukan atau proses produksi yang dilakukan dalam perusahaan, dan melihat jangka pendek yang dilakukan dalam produksi tersebut. Materi selanjutnya, tahap-tahap proses pengawasan dalam manajemen. Yang pertama yaitu membuat standar. Standar adalah kriteria yang bisa digunakan untuk mengukur hasil sebuah pekerjaan. Standar dibuat berdasarkan kemampuan kerja pada keadaan normal. Yang kedua yaitu membandingkan kegiatan standar. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penyimpangan yang terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, tindakan perbaikan. Tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki aktivitas, kegiatan, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan standarnya. Selanjutnya, objek pengawasan dalam manajemen. Yang pertama yaitu kualitas dan kuantitas produk. Nah, di sini produk yang berkualitas nilai jualnya akan tinggi. Sementara kuantitas produk adalah besarnya produk yang diproduksi. Kemudian keuangan. Nah, ini sangat penting dalam pengawasan dalam manajemen agar kita mengetahui besaran modal dan keuntungan laba atau rugi dalam satu perusahaan. Nah, selanjutnya pelaksanaan program kerja di lapangan. Nah, ini sangat perlu diawasi dikarenakan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan karyawan pada proses kerja lapangan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu objek yang sifatnya strategis. Nah, di sini dapat dilihat manakah objek yang bersifat strategis dan itu yang menjadi pusat pengawasan dalam manajemennya. Nah, selanjutnya pelaksanaan
kerjasama dengan pihak lain. Ini juga perlu diawasi agar kita tidak mengalami kerugian dalam kerjasama tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan dalam manajemen. Nah, yang pertama pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan pihak dalam perusahaan, yaitu bisa jadi CEO perusahaan, manajer perusahaan, atau ketua divisi-divisi yang terbagi dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya pengawasan ekstern dilakukan oleh pihak luar perusahaan, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang bertindak sebagai konsumen atau perusahaan lain. Nah, yang kedua yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum karyawan menjalankan tugasnya untuk meminimalisir resiko kecurangan. Nah, selanjutnya represif dilakukan setelah karyawan menjalankan tugas. Nah, yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan langsung di tempat kerja, sementara pengawasan pasif dilakukan melalui bukti-bukti yang ada, misalkan bukti surat dan lain-lain. Nah, selanjutnya tujuan pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, untuk mencegah adanya tindakan pemborosan bahan atau penyelewengan terhadap fasilitas perusahaan saat karyawan menjalankan tugas. Nah, yang kedua yaitu memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan jaminan pada bos atau direktur perusahaan bahwa karyawan yang bekerja di bawahnya melaksanakan tugas sesuai kapasitas mereka. Yang keempat yaitu memberikan pembinaan kepada karyawan, dan yang terakhir yang kelima melakukan koordinasi perihal pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Sebagai kesimpulan dari materi yang saya paparkan, dengan adanya pengawasan dalam manajemen akan membuat operasional perusahaan atau organisasi berjalan lancar dan mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan. Peran pengawasan dalam manajemen dapat membantu bisnis berjalan lebih efisien, dan jika terjadi kejanggalan dapat mudah terlihat dan terselesaikan. Penerapan pengawasan dalam manajemen juga memahami standar yang digunakan. Jika tidak dilakukan, akan berakibat kesulitan pengukuran kinerja. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan bisa dijadikan media pembelajaran untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengawasan dalam manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.